Kalau almarhum ya pesan pas 2 minggu lagi mau meninggal, Pak nitip anak-anak, yang tahu aset-aset cuma bapak. Ibu misalnya usia nggak lama lagi, nitip aja aset-aset kasihkan aja ke Neng Putri, bilang gitu dia. Ya misalnya kayak aset-aset gitu, aset-aset kayak rumah gitu, kebun gitu. Kalau yang punya Iki mah beda lagi, itu mah kayak villa, mah itu mah uang Iki pribadi. Ya tahu kan, belinya sama saya itu. Beli kos-kosan, beli villa. Oh kan peninggalan almarhum kan ada mobil, ada barang-barang semuanya. Sekarang udah habis dijualan. Ya nggak ada udah dijual semuanya. Mobil, barang-barang almarhum udah dijual sama Pak Teddy. Tahu di Banjaran kan, dibeliin yang di Banjaran. Kayaknya itu hasil mobil juga. Dia ke Neng Putri, teh pinjam ya mobil buat keperluan si Dede. Tahu-tahu nanti dijual. Ya, jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh, terus ada apa? Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Toko material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah jadi diasetkan. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Uang ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di almarhumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah sampai sekarang ini tidak jelas ya kan, ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Nah kita pun akan pertanyakan hal itu. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hak Iki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan itu hak Iki. Sekarang kan udah dihibah ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya, dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya, jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksudnya. Ya, intinya kita di sini tidak menuduh atau apapun, kita hanya pertanyakan. Ya karena sayang kemarin Teddy nggak ada. Teddy kan Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta gitu. Nah sekarang kita pertanyakan nih, hartanya Rizky ini kemana gitu. Ini murni loh Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Saya kira itu. Kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya. Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 minta langsung dihubungin sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan, kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir. Jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh, terus ada apa? Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah jadi diasetkan. Nah yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hak Iki. Jadi
kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Ya saya support anak saya. Kalau anak saya menanyakan haknya, gimana? Itu kan urusannya udah urusan Iki sama pengacaranya. Yang jelas dari keluarga Iki dan juga Putri beritikat baik. Ayo kita bicarakan secara kekeluargaan. Jadi untuk saudara Teddy silakan hubungi pengacaranya silakan hubungi pengacara Iki. Sebelum nanti ada sesuatu hal mungkin yang terjadi, nggak tahu gitu. Lagi di Mas, biar masuk dulu Mas, bentar. Jalan dulu boleh nggak? Nanti kita di tangga. Kita ada apa sih hari ini agendanya kan kita? datangin aja lagi sesuai dengan panggilan aja. Itu kan Ternita ada postingannya yang bikin saya geram banget ya, bilang hasil nyanyi dipotong 40-60 kalau tidak salah kan. Ya kan bapak saya manajemen ya. Manajemen itu kan ada untuk rekaman, bikin video klip, bayar pegawai. Mbak silahkan tanya, Mas bisa tanya manajemen manapun, potongan itu pasti ada. Maksudnya kok itu jadi pembahasan yang ngarahnya ke personal gitu. Itu kan papa saya tetap membiayai secara suami istri dan tetap ada hitungannya sebagai artis dan manajemen gitu loh. Maksudnya sampai hal itu aja dibahas. Nah itu yang harus saya luruskan gitu. Papa saya tidak pernah mengganggu itu. Saya aja sebagai anaknya ya, itu kan Ternita bilang apa, Pak Rudi itu kasar gitu-gitu ya. Saya sebagai anaknya sebandel-bandel saya masih muda gitu. Gak pernah itu yang namanya dipukul, disiksa, itu gak pernah, gak ada satu sekalipun main tangan. Kalau misalkan emang Pak Rudi seperti itu, ibu saya sudah 20 tahun bertahan loh. Gak mungkin kalau misalkan udah disakitin ada KDRT segala macam ya udah tinggalin aja Mas. Ini kan sudah 20 tahun berjalan dan anak-anaknya pun tetap bersama dia gitu sampai titik ini. Berarti kan apa yang dibilang itu kan tidak sesuai fakta. Bilang kekerasan, apa segala macam itu nggak benar. Ya kalau misalkan emang ada kekerasan ya visum aja. Tinggal laporin. Sesimpel itu kan. Tetap diberikan sebagai seorang suami tetap. ya? Papa saya punya rincian semuanya. Selama pernikahannya kemarin sebelum ada masalah ini sih ya tidak ada masalah apa-apa ya gitu. Cuman ketika masalah ini terjadi juga pertama kali mencuatnya akibat yang komen ini ya, di IG ya. Statement di IG ya. Statement si Seni ini di IG gitu. Saya dari awal nggak pernah mau ngurusin masalah Ternita dan bapak saya gitu karena itu urusan pribadi mereka gitu, bukan hak saya. Cuman saya geram karena ya udah jauh konteksnya dari itu gitu. Udah konteksnya udah kemana-mana dan udah ngebahas membawa keluarga saya, apalagi ibu saya gitu. Itu udah nggak bisa diterima. Mama saya ibu yang yang sabar banget Mas. 20 tahun di Madu, cewek mana sih yang kuat gitu kan. Cuman adanya kejadian ini ya itu doa mama saya yang mungkin selama ini dikabulkan kali, mungkin jalannya baru sekarang gitu. Bukan cobaan yang pertama kali ini buat saya gitu, karena kan sering kali seperti ini gitu. Jadi ya alhamdulillah berkat doa dan support dari keluarga dan sahabat-sahabat dekat juga gitu, dan anak terutama yang menguatkan saya. Sedih iya, tapi kalau disebut terberat, terpuruk atau apa, saya nggak mau nggak mau bilang seperti itu gitu, karena buat saya semua ini adalah pembelajaran hidup gitu, jadi saya tetap bersyukur. Ray mengatakan di media bahwa dia satu masih dibiayai oleh Pablo. Yang kedua katanya dia masih membutuhkan sosok Pablo. Tapi di sisi lain berkembang cerita bahwa Pablo ini selingkuh. Nah, pertanyaan seriusnya, logikanya, mana mungkin Pablo selingkuh sementara dia di dalam penjara? Selingkuh dengan siapa? Saya tahu rutan Cipinang itu seperti apa. Orang di rutan Cipinang tidak akan bisa selingkuh dengan siapapun di dalam, apalagi pandemi Covid begini. Ada statement apa sih katanya? Jangan fitnah ya, stop fitnah ya. Statement gimana sih? Pokoknya dibilang aku katanya fitnah. Tuh. Terus di sini kan aku udah hijrah. Aku juga nggak ngomong bahwa dia ada hubungan spesial seperti apa. Aku hanya bilang pada saat masih di Polda Metro Jaya ada wanita yang membesuk gitu kan. Jadi
aku dapat kabar dari temennya dia bahwa si wanita itu datang berkali-kali gitu, datang berkali-kali dan memberi perhatian lebih gitu. Tapi untuk lebih jelasnya aku kan belum menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, Pablo gitu. Apakah hal itu benar adanya atau tidak? Malah saya mendengar cerita-cerita burung. Halwa-halwa cerita ini, halwa-halwa telinga ini. Rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Justru Ray yang katanya berselingkuh. Ini kan kebalik-balik ini. Ya namanya orang lagi emosi ya pastilah kata-katanya seperti itu pasti gitu. Ya, tapi kan belum tahu ke depannya dan dia belum pernah ketemu aku lagi kan gitu. Bisa aja itu semua numpuk karena kacaunya, jeleknya komunikasi kita gitu. Kalau komunikasinya udah lancar, udah baik, mudah-mudahan semuanya berubah gitu. Dan aku juga kan sekali lagi walaupun dia ada hubungan spesial, aku tetap menerima dia apa adanya, tetap mengharap dia pulang, balik lagi dan bisa berkumpul lagi. Dede sama kakak itu kan kakak selalu bilang kalau ditanya enggak kok nggak pacaran. Emang enggak kan? Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh kakak bilang enggak deh, nggak bilang kemarin. Kiwot. Ya sebagai bentuk komit Dede sama kakak sih tepatnya. Muter-muter dari tadi harusnya. Itu yang pengen itu jawaban itu. Seperti yang ngomong tadi ya, kita masih dalam tahap ya gue percaya, maksudnya kita komitmen. Kalau kita memang ya ada hubungan dan kita berharap inginnya pasti untuk ke jenjang lebih serius. Tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah. Banyak orang yang bilang settingan segala macam. Ya perasaan orang nggak bisa disetting, itu gift dari Tuhan. Apalagi Dede tuh orangnya, maksudnya tipikal orang yang apa-apa tuh main perasaan, apa-apa main hati. Setting emang handphone setting handphone. Jadi kalau untuk soal perasaan gitu kan, untuk hati itu ya nggak bisa diatur oleh orang lain gitu. Dan gue dari dulu memang nggak suka gimmick-gimmickan atau masalah. Ya itu kan kalau masalah hubungan ya kan mereka yang jalanin, kita mah nggak, sebagai orang tua nggak bisa gimana ya, pokoknya nggak bisa melarang, nggak bisa mengarahkan, yang penting kan mereka yang jalanin, kita mah yang ngedoain aja, ngejaga aja gitu. Mau ditanya setuju atau enggak, sebenarnya dengan siapapun saya tuh nggak pernah ngelarang, yang penting balik lagi ke anaknya. Kalau anaknya memang suka, kalau anaknya memang pada cocok, ya udah sebagai orang tua ya kita ngedukung aja, ngedoain aja gitu. Namanya hubungan lebih baik kan disegerakan ya daripada menimbulkan fitnah. Ya aku nggak tahu, Mbak. Aku nggak tahu, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Kalau mau tanya ya nanyanya sama mereka berdua lah. Kalau nanya ke aku juga aku bingung, orang nggak ada ngomong apa-apa kok. Dia belakangan ini banyak kan mungkin lebih ke diem ya, gitu. Kalau curhat-curhat dia belum, karena juga aku waktunya pas di Bali kemarin aku lagi ada beberapa, dia datang juga kan aku masih ada kerjaan gitu. Terus pas balik ke Jakarta lebih sibuk lagi gitu. Mungkin kita belum sempat cerita-cerita, nanti lah di penghujung tahun pasti kan tuh biasanya kita kumpul tuh Mas Ana, Aurel, Jia, kita bisa ngumpul untuk ngobrol-ngobrol. Nah itu nanti kita bisa baru tahu gitu. Nanti aku ya. Enggak. Tapi yang masih dipakai gelangnya, cincinnya semua masih dipakai. Makanya sekarang ini aku udah nggak pernah kayak, kalau dulu kan aku selalu baca-bacain komen, baca-bacain DM. Sekarang aku udah nggak pernah baca-baca dan kayak nggak mau tahu. Yang penting aku selalu melakukan hal positif. Aku nggak jahatin orang. Aku nggak pernah macem-macem. Alhamdulillah selalu berbuat positif. Jadi terserah orang mau bagaimana gitu. Minta dukungannya aja, semoga bisa terus semakin kuat. Karena semakin
tinggi pohon semakin banyak anginnya makin kencang gitu. Tanya Aurel sama tanya Ata dah. Gak apa yang galau di Bali galau. Aurel itu sekarang lagi apa ya? Namanya anak muda yang berkegiatan ya pasti ada capeknya lah. Coba tanya Aurel sama Ata ya. Kalau namanya orang tua itu pasti mendukung apa yang dikerjakan secara baik, apa yang dikerjakan anak-anak kan, ya. Aku kadang pun nggak tahu. Ada orang yang kadang nanya, orang lagi kenapa sih? Tapi kan nggak semua kadang dia bisa enak untuk cerita ke kita gitu. Kita pun juga nggak mau dikit-dikit kepo, Kak kenapa sih? Walaupun kita pasti kepo ya gitu, Kak kenapa sih kok gini gitu. Tapi aku sama Mas Anang tuh mau berusaha untuk nggak mau mencampuri urusannya mereka kan. Aurel udah gede ya gitu, udah gede. Kalau nggak dimintai saran atau nggak dimintain apa namanya? Pendapat gitu, misalnya dimintain pendapat sama mereka atau dimintain saran, ya baru kita akan ngasih saran. Tapi kalau selama itu kita maksudnya enggak, ya aku anggap mereka ya biar mereka yang menyelesaikan urusan mereka gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.